Asosiasi Biro Klasifikasi Internasional atau The International Association of Classification Societies (IAC). IAC merupakan organisasi klasifikasi nirlaba yang membuat standar teknikal minimum dan persyaratan yang memperjuangkan keselamatan di laut dan perlindungan lingkungan laut, dan memastikan kekonsistenan pemakaian mereka. IAC ditujukan untuk membuat kapal selamat dan laut bersih, sehingga IAC harus memberikan kontribusi yang besar terhadap keselamatan di laut dan peraturan melalui dukungan teknikal, verifikasi kepatuhan, dan penelitian serta pengembangan. Lalu mengapa IAC itu diperlukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka hal itu tidak lepas dari adanya keberagaman tentang peraturan klasifikasi di dunia, seperti yang akan dijelaskan seperti berikut ini. IAC, kalau diurut dari awalnya tentang asal-usul mereka, yaitu mengacu pada Konvensi Internasional tentang Garis Muat tahun 1930, telah merekomendasikan terhadap organisasi-organisasi klasifikasi untuk menjamin, tanda petik, keseragaman, tanda petik, sebanyak mungkin di dalam mengaplikasikan standar-standar kekuatan yang didasarkan pada lambung timbul. Ini sebetulnya dasarnya. Menindaklanjuti rekomendasi konvensi garis muat itu, pada tahun 1939, Registro Italiano Navale atau yang kita kenal dengan nama RINA, mengadakan konferensi pertama yang terdiri dari organisasi-organisasi klasifikasi besar, yang mana mereka telah menyetujui untuk kerjasama lebih lanjut antar organisasi-organisasi tersebut. Kemudian, konferensi organisasi-organisasi klasifikasi besar yang kedua diselenggarakan pada tahun 1955. Kemudian, mengarah pada pembentukan kelompok kerja tentang topik-topik khusus, dan pada tahun 1968 terjadi pembentukan IAC yang beranggotakan 7 organisasi-organisasi klasifikasi terkemuka di dunia, seperti misalnya Lloyd's Register of Shipping atau LR, Bureau Veritas atau BV, Det Norsk Veritas atau DNV, Germanischer Lloyd atau GL, American Bureau of Shipping atau ABS, Registro Italiano Navale atau RINA, dan Nippon Kaiji Kyokai atau NKK. Lalu, pada tahun 1969, IAC diberi status konsultasi oleh IMO dan tetap merupakan satu-satunya organisasi non-pemerintah dengan status pengamat, yang mana mampu mengembangkan dan mengaplikasikan peraturan-peraturan yang ada. IAC terus berkembang dan sampai saat ini telah memiliki anggota sebanyak 12 negara. Anggota tambahan itu adalah Russian Maritime Register of Shipping atau RS, China Classification Society atau CCS, Korean Register of Shipping atau KRS, Indian Register of Shipping atau IRS, Croatian Register of Shipping atau CRS, dan Polish Register of Shipping atau PRS. Diperkirakan bahwa 12 anggota organisasi ini secara kolektif mengklasifikasikan lebih dari 90% dari seluruh jumlah tonase komersial yang telah terlibat dalam perdagangan internasional di seluruh dunia. Aktivitas-aktivitas utama IAC adalah mempromosikan tentang peningkatan secara terus-menerus dari peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur klasifikasi, memastikan para anggotanya memiliki kinerja global, bermutu tinggi, dan seragam, memberi dukungan terhadap industri kelautan dengan kompetensi teknis yang tinggi terhadap keselamatan, pencegahan polusi, memberikan dukungan terhadap inovasi dan teknologi baru di lingkungan laut, dan bekerjasama dengan IMO atau Industri Maritim Internasional, Administrasi Bendera, Negara Pelabuhan, Asosiasi Industri, dan Komisi Eropa. Aktivitas-aktivitas IAC tersebut di atas dikoordinasi oleh satu sekretariat tetap yang bermarkas di London. Lalu bagaimana agar bisa menjadi anggota IAC? Berikut adalah persyaratan khusus minimumnya untuk menjadi anggota IAC. Pertama, berpartisipasi aktif di dalam kelompok-kelompok kerja IAC dengan periode lebih dari 3 tahun. Kedua, memiliki 30 tahun pengalaman sebagai suatu biro klasifikasi dengan buku peraturan sendiri. Ketiga, telah mengklasifikasikan armada sebanyak tidak kurang dari 1.500 kapal operasi laut bebas dengan tonase kotor atau JRT
lebih dari 100 JRT untuk masing-masing kapal. Dengan jumlah total keseluruhan tidak kurang dari 8 juta JRT. Untuk kapal dengan kelas berdua atau dual class, yang dihitung hanya 50% dari jumlah armadanya dan juga bobot kotornya. Keempat, memiliki staf profesional, sedikitnya 150 eksklusif surveyor dan 100 spesialis teknikal, dan semua dari mereka harus memenuhi syarat yang dibekali pelatihan sesuai dengan prosedur AYAC. Dan yang terakhir adalah memiliki sertifikat pemenuhan sistem kualitas AYAC yang masih berlaku. Keputusan tentang permohonan keanggotaan baik itu masuk ataupun keluar hanya diputuskan oleh Dewan AYAC. Permohonan agar mendapatkan persetujuan diperlukan sedikitnya 3/4 dari pemberi suara mayoritas di Dewan AYAC. Setelah suatu biro klasifikasi diterima sebagai anggota AYAC, ini berarti biro klasifikasi bersangkutan menerima ketentuan dan kondisi dari piagam, kode etik, dan prosedur sebagai ikatannya. Lalu sekarang, bagaimana organisasi AYAC ini beroperasi? Berikut adalah badan-badan penggerak organisasi AYAC itu sendiri. Yang pertama adalah Dewan. Dewan memiliki otoritas tertinggi yang membawahi semua dari badan-badan mulai dari yang kedua sampai dengan yang keempat seperti berikut ini. Yang kedua adalah sekretariat tetap sebagai koordinator dari semua aktivitas di AYAC. Kemudian yang ketiga adalah komite kualitas. Komite ini bersama dengan komite penasehat skema sertifikasi sistem kualitas atau The Quality System Certification Scheme yang disingkat dengan TSCS dalam menangani aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan badan-badan sertifikasi. Dan yang keempat adalah kelompok kebijakan umum atau General Policy Group atau GP dengan berbagai macam panel di bawahnya dan kelompok serta tim teknikal untuk melakukan fungsi-fungsi panel tertentu sesuai kebutuhan. Lalu sekarang berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang masing-masing badan yang disebutkan di atas tadi. Yang pertama adalah Dewan. Masing-masing biro klasifikasi diwakili oleh satu anggota Dewan. Pimpinan dan wakil pimpinan Dewan dirotasi setiap tahunnya di antara para anggotanya. Biro klasifikasi yang sedang memimpin dapat mengangkat seorang tambahan anggota Dewan. Dewan biasanya mengadakan pertemuan 2 kali dalam setahun. Pertemuan pertama setiap tahun di bulan Juni di negara mana yang wakilnya sedang memimpin Dewan. Pertemuan ini akan dihadiri oleh anggota Dewan yang didampingi oleh anggota kelompok kebijakan umum atau GPG dan staf dari sekretariat tetap dan kepala komite kualitas. Pertemuan yang kedua adalah pertemuan reguler biasa dan biasanya diadakan di London pada bulan Desember. Pertemuan itu dihadiri hanya oleh anggota saja, terkecuali bagi para anggota yang membutuhkan bantuan untuk penterjemahan. Dan pertemuan luar biasa bisa juga dilakukan apabila diperlukan. Yang kedua adalah sekretariat tetap AYAC. Sekretariat tetap AYAC ini terdiri dari 1. Sekretaris tetap, 2. Wakil tetap untuk AIMO, ketiga, sekretaris kualitas, dan yang keempat adalah staf lain sebagaimana diperlukan oleh asosiasi. Dewan akan mengangkat sekretaris tetap, wakil tetap untuk AIMO, sekretaris kualitas, sedangkan staf lain sebagaimana diperlukan oleh asosiasi akan diangkat oleh sekretaris tetap AYAC dengan persetujuan Dewan. Ketiga adalah Komite Kualitas AYAC. Komite ini adalah badan penggerak skema sertifikasi sistem kualitas atau The Quality System Certification Scheme (QSCS) dan melaporkan secara langsung kepada Dewan. Komite kualitas terdiri dari 1 wakil dari setiap biro klasifikasi anggota. Komite ini yang melakukan verifikasi dan sertifikasi pada suatu permohonan QSCS setiap anggota AYAC pada sistem manajemen kualitas internal para anggota dan menentukan apakah anggota memenuhi skema QSCS atau tidak. Dan yang keempat adalah kelompok-kelompok kebijakan umum atau General Policy
atau General Policy Group (GPG). Kelompok GPG ini membantu Dewan dalam menyiapkan proposal berkenaan dengan permasalahan jangka pendek, serta memastikan bahwa semua kebijakan dan arahan Dewan telah dilaksanakan oleh anggota dan kelompok kerja. Lalu, mengevaluasi dan merevisi cakupan dan kerangka acuan tahunan referensi dari panel dan kelompok ahli, serta menyetujui dan mengawasi program kerja serta pembiayaan terhadap semua panel. GPG ini beranggotakan dari wakil-wakil setiap biro klasifikasi anggota dan dipimpin oleh wakil dari biro klasifikasi yang sedang memimpin Dewan. GPG akan mengadakan pertemuan biasanya 2 kali dalam setahun, hal itu atas permintaan Ketua Dewan, dan sebagaimana anggota GPG mempertimbangkannya apabila pertemuan itu diperlukan. Demikian apa yang telah bisa saya bagi tentang Asosiasi Biro Klasifikasi Internasional ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menontonnya. Dan sampai jumpa di lain topik.